Hendrik Swandi adalah seorang pribumi keturunan Belanda. Ayahnya, Pak Jokro Swandi, adalah orang Surakarta, sedangkan ibunya bernama Felicia Lodewijk adalah orang Amsterdam yang pindah ke Hindia Belanda. Orang tua Hendrik bertemu saat Pak Swandi menempuh pendidikan di Technische Hogeschool te Bandung, THB, pada 1919. Mereka menikah, tinggal di Surakarta, dan melahirkan Hendrik. Sejak kecil, Hendrik memang memiliki kondisi yang lebih baik dibanding pribumi lainnya. Namun, Hendrik memilih untuk bersekolah di sekolah rakyat di Surakarta bersama pribumi yang lain. Walaupun usia Hendrik tergolong muda, ia sudah memiliki pola pikir kritis dan rasa nasionalisme yang kuat. Ia sangat tidak suka dengan gaya pemerintahan kolonial Belanda. Soekarno menjadi salah satu inspirasinya. Ia berharap agar kedepannya Hindia Belanda dapat berdiri independen. Begitu pula saat penjajahan Jepang. Singkat cerita, pada tahun 1945, Hendrik dan keluarganya pindah ke Bekasi untuk sekolah di daerah Bekasi. Kebetulan, Hendrik yang sudah berumur 13 tahun mendengar bahwa Hindia Belanda atau Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya dari Jepang. Ia sebagai salah satu orang yang mendambakan kemerdekaan Indonesia tentunya sangat senang. Namun, tanpa disangka, dalam kurun beberapa minggu ke depan, Indonesia mengalami salah satu masa terkelam. Saat itu, terjadi kekosongan pemerintahan. Hendrik sedang pergi ke pasar di sekitar Jalan Insinyur Juanda untuk membeli kebutuhan masak ibunya. Saat tiba di pasar, ia melihat toko orang Tionghoa dijarah dan mereka dipukuli. Hendrik tentunya sangat terkejut dengan hal itu. Berhenti, apa yang kalian lakukan? Namun, orang-orang tersebut malah menatap sinis Hendrik dan justru perlahan mendekat. Dan Hendrik yang kebingungan pun perlahan mundur. Kumpeni sialan, pergi kau brengsek. Sontak Hendrik langsung lari terbirit-birit dengan ketakutan. Ia menyusuri pinggir rel untuk menemukan tempat bersembunyi. Setelah sekitar 10 menit menyusuri pinggir rel, ia tiba di dekat Kali Bekasi dan melihat banyak tentara Jepang diikat oleh gerombolan tentara rakyat. Ia bersembunyi di balik pohon dan semak lalu mengamati. Begitulah suara pistol yang ditembakkan oleh seorang komandan kepada seorang tentara Jepang yang ditutup matanya. Satu persatu tentara Jepang dieksekusi dan dibuang ke Kali Bekasi, sehingga warna sungai tersebut menjadi merah darah. Tentunya sungai tersebut berwarna merah bukan karena teh seperti pesta teh Boston pada revolusi Amerika, melainkan karena darah. Hendrik pun yang nyawanya sempat terancam semakin ketakutan. Ia pun semakin berhati-hati dalam menemukan jalan pulang walaupun memakan waktu yang lama. Hari pun sudah larut malam. Ibu Hendrik yang khawatir karena Hendrik belum pulang mondar-mandir di sekitar rumah dengan gelisah. Wajahnya mulai pucat akibat stres memikirkan Hendrik. Terlebih lagi, ia mendengar kabar kalau banyak orang keturunan Tionghoa, Jepang, dan Indo-Eropa, terutama Belanda, menjadi korban penganiayaan. Hingga sekitar pukul 9 malam terdengar suara dari kejauhan sekitar 100 meter. Ibu Hendrik langsung berlari dan memeluk Hendrik dengan sangat erat dan langsung membawa Hendrik masuk. Hendrik menceritakan semua kejadian dengan detail. Pak Swandi dan Ibu Lodewijk mulai mendiskusikan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Tercetus ide dari Pak Swandi. Wat den he? Zullen we naar Amsterdam verhuizen? En Hendrik dan hij houdt toch zo van bumi Nusantara. Walaupun Hendrik tidak terlalu bisa bahasa Belanda, namun ia mengerti apa yang orang tuanya katakan. Tapi ia memilih untuk masuk ke kamar dan menangis di sana. Orang tua Hendrik sengaja membiarkan Hendrik ke kamar agar bisa melanjutkan diskusi. Oké dan, laten we onze spullen inpakken. Morgen gaan we naar Solo, naar Mins order toe. Setelah diskusi itu, Ibu Lodewijk mendatangi kamar Hendrik dan melihat dia belum tidur. Ia pun duduk dan menemani Hendrik. Hendrik dengan nada cukup sedih berkata, Bu, kita mau kemana? Ik hou van Indonesia. "Ya, ik ook. Kita akan pindah ke kampung halaman bapakmu di Solo. Kita tidak akan meninggalkan bumi Nusantara." Satu kalimat terucap sebelum Hendrik tertidur. Ibu Hendrik tersenyum dan mencium kening Hendrik sebelum ia akhirnya keluar kamar dan mulai berkemas. Keesokan harinya, di sekitar tempat tinggal Hendrik terjadi kerusuhan besar antara etnis. Kebetulan di kampung Hendrik banyak orang
Eropa yang tinggal, sehingga menjadi target kebencian pribumi dari tempat lain. Rumah tetangga Hendrik dijarah dan beberapa dibunuh, hingga tersisa beberapa rumah yang belum dijarah, termasuk rumah Hendrik. Hendrik baru bangun disuruh orang tuanya bergegas mengamasi pakaian. Tiba-tiba rumah Hendrik dilempari batu dan dipenuhi teriakan. Company anjing, pergi kau company. Begitulah ucapan yang mereka katakan berkali-kali. Pak Suwandi keluar dan berusaha menenangkan gerombolan pribumi yang marah. Ada apa ini? Kenapa rumah saya dilempari? Apa yang kalian mau? Hendrik sempat ingin keluar dan ingin memaki mereka, namun ditahan oleh ibunya. Warga pun melihat ibu Ludwig yang merupakan orang Belanda dan amarah mereka kembali memuncak. Ganyang company, kafir londo, kafir londo. Warga langsung berlari masuk dan memukul Bu Ludwig dan menyeretnya keluar. Pak Hendrik sempat melawan, namun naas ia dipukul di kepala menggunakan pentungan oleh seorang pribumi hingga pingsan. Hendrik berusaha ikut melawan, namun dia ditodong menggunakan parang. Mundur, jangan ikut campur. Mereka menjarah rumah Hendrik, membawa Bu Ludwig sepertinya akan dieksekusi dan hanya menyisakan sebagian uang. Itu pun tidak mereka ambil, karena mereka tidak tahu kalau uang itu disembunyikan di bawah kasur. Setelah gerombolan itu pergi perlahan, Hendrik mendekati ayahnya yang masih pingsan dan duduk di samping ayahnya. Hendrik sangat sedih dengan kepergian ibunya. Ia tidak tahu ibunya dibawa kemana, namun ia tahu kalau nasib ibunya tidak akan baik-baik saja. Di samping tubuh ayahnya, ia mengungkapkan kekesalan. Kenapa? Aku ini orang Indonesia, lahir di Indonesia, dan bapakku seorang Indonesia juga. Kenapa rumahku dijarah? Mereka, ibuku, dia memang seorang Londo. Tapi hatinya hanya untuk bumi Nusantara. Keluargaku semuanya untuk merah putih. Kami tidak pernah mempunyai masalah dengan pribumi-pribumi itu. Aku bahkan rela bersekolah di sekolah yang sama dengan mereka. Namun mengapa bangsaku sendiri melakukan hal ini?